Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi P5. Temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya penghijauan sekolah, tanaman hias. Apa itu tanaman hias? Tanaman hias merupakan tanaman yang ditanam dengan tujuan estetika. Untuk mempercantik lingkungan, mereka dapat ditemukan di taman, di dalam pot, atau bahkan di dalam ruangan. Adapun aspek dasar tentang tanaman hias. 1. Pemilihan tanaman. 2. Perawatan rutin. 3. Penyakit dan hama. 4. Penanaman dalam pot. 5. Tanaman hias populer. Dalam pemilihan tanaman hias, ada cahaya, air, suhu, dan kelembaban. Juga harus ada media tanam. Cahaya. Sebagian besar tanaman hias membutuhkan cahaya yang cukup. Ketahui kondisi cahaya di lokasi yang akan Anda tanam. Apakah itu sinar matahari langsung, sinar matahari yang kondisinya redup bisa berpengaruh terhadap tanaman. Air. Setiap tanaman memiliki kebutuhan tanaman dan hindari overwater yang dapat menyebabkan masalah pada akar. Karena jika terjadi kebanyakan air pada tanaman, maka akan menyebabkan akar menjadi busuk atau pembusukan pada akar. Suhu dan kelembaban. Pilih tanaman yang sesuai dengan kondisi suhu dan kelembaban di lokasi Anda. Beberapa tanaman lebih tahan terhadap suhu panas atau dingin daripada yang lainnya. Dalam penggunaan media tanam, gunakan campuran tanah yang sesuai dengan tanaman, lebih menyukai tanah yang kering dan berdrainase baik. Sementara yang lain lebih menyukai tanah yang lembab. Apa yang harus kita lakukan ketika merawat tanaman? Yang pertama, pemupukan. Kedua, pemangkasan. Ketiga, pembersihan. Maka tanaman akan lebih terawat dan sehat. Jika kita ingin mendapatkan tanaman yang sehat, tanaman yang terawat, tanaman yang bagus, maka kita harus memberikan pemupukan, yaitu berikan nutrisi tambahan dengan pupuk yang sesuai untuk tanaman hias Anda. Pilih pupuk yang mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Juga jangan lupa lakukan pemangkasan. Lakukan pemangkasan secara berkala untuk mempertahankan bentuk dan kesehatan tanaman. Pemangkasan juga dapat merangsang pertumbuhan baru pada tanaman. Selanjutnya, pembersihan. Tanaman yang sehat, tanaman yang terawat selalu dibersihkan. Dedaunan yang layu atau rusak untuk mencegah penyakit dan meningkatkan tampilan tanaman lebih indah untuk dipandang. Selanjutnya, agar tanaman terhindar daripada penyakit dan hama, yang pertama yang harus dilakukan yaitu pantau kesehatan tanaman. 2. Tindakan cepat. Jadi, ketika melihat tanaman kita kurang sehat, kurang bagus, kurang enak untuk dipandang, maka cepatlah ambil tindakan
agar tanaman kita tidak terkena penyakit ataupun hama. Dalam pemantauan kesehatan tanaman, perhatikan tanda-tanda penyakit atau serangan hama seperti ada bercak-bercak pada daun, ada kutu pada daun, atau ulat pada daun ataupun pada batang. Itu ternyata terjadinya serangan hama yang diakibatkan oleh serangga ataupun hewan yang lainnya. Jika kita melihat tanaman kita kurang bagus, maka ambil tindakan cepat. Jika Anda menemukan tanda-tanda masalah, lakukan tindakan cepat seperti ini. Bisa melibatkan isolasi tanaman yang terinfeksi. Ambil, jauhkan dengan tanaman yang lainnya. Yang kedua, penggunaan pestisida organik atau pengganti tanah yang terkontaminasi agar tanaman tersebut tidak merambat ke tanaman yang lainnya dan bisa terselamatkan dengan baik. Jika ingin menanam tanaman dalam pot, yang pertama yang harus dilakukan yaitu pemilihan pot. Yang kedua, drainase yang baik. Karena ketika pot tidak ada drainase yang baik, maka akan terjadi pembusukan pada akar. Yang ketiga, pemilihan media tanam. Pemilihan media tanam itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan tumbuhan tersebut. Dalam pemilihan pot, pilih pot dengan lubang drainase untuk mencegah rambut akar dari kelebihan air. Di mana drainase yang baik, pastikan pot memilih lapisan kerikil atau pecahan pot di dasarnya untuk memastikan drainase yang baik. Dalam pemilihan media tanam, jangan lupa gunakan campuran tanah yang dirancang khusus untuk tanaman indoor. Ayo, ada yang tahu tanaman hias populer apa saja ya? Nah, kita akan membahas tanaman hias yang populer. Yang pertama yaitu daun dolar. Yang kedua yaitu kaktus. Yang ketiga yaitu lidah mertua. Ayo, siapa yang sudah tahu? Tanaman hias yang pertama yaitu daun dolar. Tanaman hias dolar mempunyai ciri khas daun yang mengkilap hingga dikira tanaman palsu. Tanaman hias satu ini tumbuh tegak ke atas, daunnya berjarak dan berbentuk opal. Tanaman hias dolar aslinya tumbuhnya di Zanzibar dan Tanzania, atau ada juga di Afrika Timur serta Afrika Selatan. Mengutip The Spreech, tanaman hias ini dijuluki permata Zanzibar karena daunnya yang bersih, tidak bernoda, berlilin, dan berwarna hijau tua seperti permata. Manfaat tanaman hias dolar yang pertama, mudah untuk dirawat. Bagi Anda yang baru mau mulai merawat tanaman hias, boleh mulai dengan tanaman dolar ini. Tanaman ini berasal dari lingkungan yang gersang, yaitu yang ada di negara Afrika. Nah, tanaman yang kedua yaitu tanaman kaktus. Kaktus merupakan tanaman berbunga yang memiliki ciri khas tampilan hijau, berduri, dan dapat bertahan hidup tanpa air dalam waktu yang lama. Kaktus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berduri. Kaktus memiliki duri yang ukuran dan bentuk yang bervariasi seperti pendek, panjang, lembek,
atau keras. Duri kaktus tumbuh di bagian areola, yaitu tempat dudukan tumbuhnya duri, ranting, cabang, daun, dan bunga. Yang kedua, yaitu batang. Kaktus memiliki batang yang berlapis lilin dan tersusun dari jaringan spons. Batang kaktus mempunyai penampung volume air yang besar. Yang ketiga, yaitu akar. Kaktus memiliki akar yang sangat panjang dan secara otomatis akan mencari sumber air yang ada di dalam tanah. Yang keempat, klasifikasi. Kaktus termasuk dalam kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Divisi Spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji. Subdivisi yaitu Angiospermae yaitu berbiji tertutup. Kelas Dicotyledonea yaitu berkeping dua. Ordo Cactes famili dan subfamili. Nah, ini adalah tanaman yang ketiga. Tanaman yang ketiga yaitu lidah mertua atau yang disebut dengan Sansevieria. Memiliki ciri-ciri di antaranya: 1. Daun. Daun lidah mertua keras, tegak, panjang, dan berbentuk seperti pedang. Ujung daunnya bisa meruncing atau tumpul tergantung varietesnya. Warna daunnya bervariasi mulai dari hijau tua, hijau muda, hijau abu-abu, perak, hingga kombinasi putih kuning ataupun hijau kuning. Yang kedua, mempunyai batang. Batang lidah mertua tertutup oleh daun yang kaku, panjang, tebal, sehingga dianggap sebagai batang semu. Yang ketiga, akar. Akar lidah mertua berbentuk serabut dan tumbuh dangkal di dalam pot. Yang keempat, yaitu habitat. Lidah mertua berasal dari Afrika tropis di bagian Nigeria Timur dan menyebar hingga ke Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Yang keempat, kemampuan. Lidah mertua dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Tanaman ini juga mampu menyaring berbagai polutan udara seperti formaldehida dan benzen. Selanjutnya yaitu simbolisme. Lidah mertua sering dianggap sebagai simbol keberuntungan, keberanian, dan energi positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, materi P5 sudah Ibu sampaikan. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.